Kepanikan Sandra tidak lagi bisa disembunyikan. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat beberapa polisi berdiri rapi dengan sikap tegas, seolah tidak memberi ruang sedikit pun untuk negosiasi. Nafasnya tercekat, langkahnya goyah, dan pikirannya berputar liar mencari jalan keluar. Semua skenario yang pernah ia siapkan untuk menjatuhkan orang lain, kini berbalik arah, menghantam dirinya sendiri. Situasi semakin menghimpit ketika nama Marsha disebut sebagai pihak yang melaporkan dan memberikan keterangan tambahan. Sandra tidak menyangka, justru Marsha yang selama ini berada di lingkaran intriknya, kini berdiri di sisi berlawanan. Fitnah yang dilontarkan Marsha tersusun rapi, lengkap, dan terdengar meyakinkan. Marsha menggiring cerita seolah-olah Sandra adalah otak di balik penculikan Kayla, orang yang mengatur segalanya dari balik layar. Bagi Marsha, ini bukan sekedar upaya menyelamatkan diri. Ada dendam lama yang akhirnya menemukan jalannya. Ia merasa selama ini selalu dimanfaatkan, dijadikan pion, lalu dibiarkan menanggung resiko sendirian. Kini ketika semuanya terancam terbongkar, Marsha memilih membalikkan meja. Ia menempatkan Sandra sebagai tameng terakhir, bahkan korban yang pantas dikorbankan. Sandra mencoba menguatkan diri, tetapi sorot matanya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan posisi yang selama ini dialami orang-orang yang ia jatuhkan, dituduh, dihakimi, dan dipojokkan tanpa sempat membela diri. Setiap langkah polisi yang mendekat terasa seperti hitungan mundur menuju runtuhnya kekuasaan dan manipulasi yang selama ini ia bangun. Di sisi lain, kabar ini mulai menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya takut pada Sandra kini hanya menunggu dari kejauhan. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi senyum sinis penuh kemenangan. Yang tersisa hanyalah wajah pucat seorang perempuan yang menyadari bahwa permainan berbahayanya telah berbalik arah. Marsha, dengan wajah yang tampak tenang di permukaan, sebenarnya menyimpan kegelisahan tersendiri. Ia tahu langkah ini ekstrim, tetapi baginya tidak ada pilihan lain. Ia telah menyalakan api, dan api itu kini membakar rumah Sandra. Entah berapa lama kebohongan ini bisa bertahan, namun setidaknya untuk saat ini, perhatian aparat dan publik teralih sepenuhnya kepada Sandra. Situasi ini menjadi titik balik besar. Sandra yang sebelumnya merasa selalu selangkah lebih maju, kini berada di posisi paling rapuh. Sementara kebenaran tentang penculikan Kayla perlahan mencari jalannya sendiri, satu hal menjadi pasti. Badai yang selama ini menimpa Mutiara mulai berpindah arah, dan Sandra akhirnya merasakan konsekuensi dari semua fitnah yang pernah ia tebarkan. Sandra benar-benar tidak menyangka bahwa posisinya bisa berbalik sedrastis ini. Selama ini, ia selalu merasa berada di atas angin, yakin bahwa semua langkahnya aman dan terkendali. Ia terbiasa mengatur, menekan, dan mengarahkan kesalahan kepada orang lain tanpa pernah benar-benar tersentuh konsekuensi. Namun kali ini, tuduhan itu justru mengarah tepat ke dirinya, dan hal itu mengguncang keyakinannya hingga ke akar. Di kepalanya, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan tanpa jawaban. Ia mencoba mengingat setiap detail, setiap percakapan, setiap rencana yang pernah ia susun. Tidak ada satupun yang menurutnya cukup kuat untuk menyeret namanya sejauh ini. Sandra merasa dirinya hanya memanfaatkan situasi, mendorong orang lain bergerak sesuai keinginannya, bukan turun langsung. Karena itulah, ia merasa mustahil jika tuduhan penculikan kini melekat padanya. Rasa tidak percaya itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Sandra menyadari bahwa apa yang selama ini ia anggap celah aman justru menjadi lubang yang menjerumuskannya. Nama besarnya, pengaruhnya, dan kepercayaan diri yang dulu menjadi tameng, kini tidak lagi berarti banyak di hadapan proses hukum. Semua terasa asing dan menyesakan. Lebih menyakitkan lagi, ia mulai merasakan perasaan yang selama ini ia abaikan ketika orang lain ia tuduh tanpa bukti kuat. Ada rasa terpojok, ketidakberdayaan, dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Sandra yang biasanya dingin dan penuh perhitungan, kini tampak kehilangan arah. Ia sadar, sekali narasi ini terlanjur dipercaya, akan sangat sulit baginya untuk membersihkan nama. Di dalam hatinya,
mulai muncul kecurigaan. Sandra menyadari bahwa ada tangan lain yang sengaja mendorongnya ke depan, menjadikannya tameng untuk menutup kejahatan yang sebenarnya. Ia merasa dikhianati, dimanfaatkan, lalu ditinggalkan. Semua itu membuat emosinya tidak stabil, antara ingin melawan, menyangkal, dan takut menghadapi kenyataan. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi Sandra. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mengendalikan cerita. Ia justru berada di tengah pusaran tuduhan, dengan sedikit ruang untuk membela diri. Dunia yang dulu ia atur, kini berbalik menekan. Dan Sandra harus menghadapi fakta pahit, bahwa kekuasaan dan manipulasi tidak selalu menjamin keselamatan. Mutiara, seluruh kekuatan yang ia paksakan selama ini akhirnya jatuh. Bahunya bergetar, napasnya tidak beraturan, dan air mata yang selama ini ia tahan kembali mengalir tanpa bisa dihentikan. Dalam pelukan Kenzo, Mutiara tidak perlu berpura-pura kuat. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Cukup dengan diam, ia sudah dimengerti. Kenzo sendiri merasakan amarah, rasa bersalah, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia marah karena Mutiara harus melalui semua ini. Marah karena fitnah begitu mudah menjatuhkan seseorang sebaik Mutiara. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa mencegahnya sejak awal. Namun di atas semua itu, ada tekad yang semakin mengeras. Apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan membiarkan Mutiara berdiri sendirian lagi. Rianti yang menyaksikan momen itu berdiri tak jauh dari mereka. Hatinya remuk melihat kondisi Mutiara. Setiap luka yang terlihat di wajah dan sorot mata Mutiara terasa seperti hukuman yang seharusnya ia tanggung sendiri. Dalam diam, Rianti merasa bersalah karena kebohongan masa lalu, karena rahasia yang masih ia simpan, dan karena keputusan-keputusan yang membuat Mutiara terus berada di pusaran penderitaan. Pelukan Kenzo dan Mutiara menjadi gambaran yang menyesakan sekaligus menguatkan bagi Rianti. Ia melihat bagaimana Mutiara akhirnya memiliki seseorang yang benar-benar berdiri di sisinya tanpa syarat. Di saat yang sama, Rianti sadar bahwa dirinya tidak bisa lagi setengah-setengah.